Alhamdulillah pada kesempatan ini pengajian saya diundur ya dari kemarin mestinya minggu yang lalu kepada ahad yang sekarang ini ada yang kelima. Ya, tapi hitungannya tetap 2 kali dalam sebulan. Kebetulan ya hari kelima. Saya nggak tahu pengunduran ini apa ada kaitannya dengan panen kalian. Jelas waktu ahad yang lalu aturan panen sekarang kayaknya udah dimasukin tuh. Udah kecil-kecil lagi. Tapi katanya supaya jadwalnya tetap 2 kali dalam sebulan. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal. Dan tadi perjalanan jauh lah dari rumah, dari Gunung Putri ke Cariu, dari Cariu balik lagi ke sini terus ke sini. Ya, alhamdulillah nyampe karena tadi hitungannya kayaknya mudah-mudahan nyampe dengan ada jembatan bolong, rupanya dilakukan perbaikan cepat dan antrinya cukup lumayan hampir setengah jam. Ada salah satu jembatan ke arah dari Jogor ke arah Cariu itu tengah-tengahnya itu bolong, ada rusak di bagian tengahnya jadi mengakibatkan kemacetan dan antrian. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kumpul lagi ngaji ya. Kita ngaji lagi, kita sholat lagi, kita ta'lim lagi, kita zikir lagi sampai kita nggak bisa lagi. Nah, kalau bisa terus bukan cuma di dunia. Kalau bisa menyambung sampai ke alam kubur, di alam kubur juga sholat. Masya Allah. Keren tuh kalau sampai masuk ke alam kubur sholat. Nabi Musa alaihissalam itu sampai di alam kuburnya masih sholat. Waraitu Musa bagian Nabi yusalli fil qabri. Bagi orang tertentu sholat lebih enak daripada surga. Sholat lebih enak daripada surga. Nah, kita mau masya Allah sholat sunat, umpamanya kita sholat sunat, ya, sama rawon enak banget. Enak rawon. Sholat sunat sama rawon enak rawon karena enak kita definisinya masih jinsi. Enak kita itu definisinya sifatnya masih biologis, masih materi. Ya, kita masih terjebak pada hal ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji kita kayak begini supaya enggak melulu kita ngurusin benda. Enggak melulu ngurusin dunia. Dunia ini biar katanya ngurusin juga tetap ditinggalin. Kalau akhirat biar katanya dilupain tetap didatangi. Mau kayak apa sayangnya mau ini ditinggal juga. Wa masyai'ata fa innaka mufariqun. Cintailah orang yang mencintai sekarang. Ujung-ujungnya kalau bukan kau yang meninggalkan dia yang meninggalkan. Sudah siap-siap. Kalau ke istri kita yang janda, ya kita yang duda. Kalau enggak anak kita yang yatim, ya kita tinggal dulu sama anak. Itulah kehidupan dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tertibkan dunia kita itu dengan ngaji. Mari kita tertibkan dunia itu dengan amal hasil pengajian. Salah satu ilmu untuk menertibkan kehidupan dunia ini adalah ilmu tasawuf. Sebab manusia itu ya Allah api itu tergantung hatinya. Hatinya api bagus, insyaallah dunianya bagus, kehidupannya tertib. Masalah bisa selesai dengan mudah Pak kalau orang hatinya bersih, hatinya bagus. Sebaliknya kalau hati kita kotor itu ya enggak masalah pun jadi masalah. Ya enggak masalah jadi masalah. Kita lanjutkan pada halaman yang ke 2. Ya, halaman yang kedua. Wa a'malu bima fiha muddat umri fayaktubu asy-syaikh hadhihi risalata ilaihi fi jawabi. Fayaktubu maka menulis paragraf paling bawah. Siapa asy-syaikh? Asy-syaikh yang dimaksud di sini adalah Imam Ghazali. Hadhihi risalata akan risalah atau akan surat. Istilah kita sekarang mengirim surat atau ngasih jawaban lewat WA. Ilaihi kepadanya, kepada muridnya fi jawabihi dalam jawabannya. Kurang lebih jawaban daripada permintaan sang murid
yang ingin agar gurunya menuliskan barang beberapa lembar, ya, sesuatu untuk bekal hidup dia, ilmu yang bisa dibawa masuk ke liang kubur. Judulnya kan kemarin begitu, ilmu yang bisa dibawa masuk ke liang kubur. Kita ini sudah tinggal sejengkal lagi masuk liang, udah makin dekat aja, udah Rajab lagi, habis Rajab Sya'ban lagi. Di situ ditulis 53 hari lagi menuju Ramadan. Lenya akhirat itu dekat sekali. Dan ibadah itu cuma sampai mati. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Subuh besok kita mati, ya sudah, ibadah kita cuma sampai subuh. Gitu. Jam 12 tengah malam nanti kita mati, ya sudah, ibadah kita cuma sampai jam 12 tengah malam itu. Subuh sudah gak wajib lagi karena kita udah mati. Ya. Bahkan sholat subuh itu sekarang ini belum wajib karena belum datang. Ya, sehingga kata Imam Ghazali dalam ayat disebutkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu yang terkait dengan kondisi yang sedang kamu hadapi. Kalau sampai bukan tukang dagang, nggak perlu ngerti ilmu dagang, habiskan waktu. Nanti kalau mau dagang, perlu belajar ilmu dagang. Tapi umumnya kita kalau mau dagang mikir ilmu, mikir modal, mikir nyokok. Nah itu, kita kalau mau dagang itu yang kepikir pertama kali jongkoknya sebelah mana, produk yang mau dijualnya apa, modalnya dari mana, ilmunya nggak dipikirin. Padahal yang akan bikin selamat kita dunia akhirat itu ilmu dagang, bukan dagang. Karena dagang manusia sampai nggak dagang, miskin kita nggak dagang, rezeki mah tetap datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mikir aja nggak tahu-tahu dan dipikir. Jadi ada rezeki yang nggak perlu usaha, ada rezeki yang nggak perlu usaha. Jadi kalau mau dagang itu baru kita wajib untuk mempelajari ilmu dagang. Ilmu zakat kok. Kalau pas kita sudah mau jadi muzaki baru belajar ilmu zakat. Ini kambing cuma punya dua-duanya cowok. Kan belum disebut zakat. Ntar kalau udah 40. Sekarang ada orang kampung sini, tapi di sini kira-kira ada yang piara kambing sampai 40. Geger bahasa Jawatul Madinah kalau kita piara ini. Piara ini aja belum tentu semuanya setuju. Mesti ada yang nggak setuju. Bau katanya. Bau itu kalau dalam prosesnya, tapi kalau udah digoreng, dikasih sambal baca, dikasih potong-potongan mentimun, dihidangkan badan aja. Mana ada bau? Mana ada bau? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti wajibnya ilmu zakat kalau kita memang jadi mustahik, jadi muzaki. Itu kan wah gaji per bulan ini 10 juta. Ya, gaji 10 juta. Kalau di total terus sekian. Umpamanya kita usaha per tahun di total kok. Kemudian nisabnya itu menyamai nisab zakat tijarah. Ya kurang lebih lah 89 gram emas atau 90 gram. Itu angkanya beda-beda di antara para. Dikurskan gampang aja lah kalau emas sekarang harganya 1 juta harga tambang. Berarti kurang lebih kalau 90 itu 90 juta. Potong ini, potong itu, kemudian dizakati yang mesti kita 2,5%. Itu wajibnya kita tahu ilmu begitu itu kalau kita memang muzaki. Mustahil berusaha. Mustahil bagian nopo. Bagian yang daftarnya ditulis sama panitia itu nggak usah tahu. Sing penting nyampe. Jadi Imam Ghazali itu memberikan kita supaya waktu kita itu efektif, yang perlu kita mempelajari hal yang belum waktunya kita pelajari. Kita kadang 2024 terus ributnya tuh kosa itu. Sampai itu belum tentu hidup sampai 2024. Umpamanya saya jor-joran bahas 2024, hidup tak saya sampai 2024. Pemilunya belum tentu jadi, kok ada indikasi mau ditunda. Jadi kadang kita suka membicarakan sesuatu yang sebetulnya nggak penting-penting banget kita bicarakan. Sing belum pasti kita bicarakan, yang pastinya kita bicarakan. Yang paling pasti apa? Sudah punya ilmu kan buat dibawa mati? Sudah punya bekal kan buat dibawa mati? Karena kematian lebih pasti daripada pemilu. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi umpamanya kita belajar manasik, sampai cicilan sekopi aja belum dicicil. Cicilan varios itu saya kalau disebut Honda dulu, cicilan Suzuki, Karimun, nunggah. Kok sudah mikir-mikir haji, belajar manasik nanti aja. 5 kali pertemuan aja belajar manasik haji itu pas kita mau berangkat. Artinya ilmu itu ilmu hal. Ilmu apa? Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan kondisi. Kembali ke sini, nah salah satu ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu mengenai bagaimana kita bisa nata hidup ini agar supaya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu yang jadi ringan kalau hidup nurut programnya Allah. Ruwet hidup kita kalau hidup itu nurut program kita. Kalau nurut program Allah itu enak hidup. Asli enak. Ya. Orang Islam itu paling banyak istirahatnya nomor. Sehari paling tidak 5 kali dia istirahatkan untuk sholat. Kerja dari pagi. Saya punya yang bagian lulus kebun di pondok. Asal sudah jam 7 dia mulai kerja. Nanti setengah 12 selesai. Ya, udah persiapannya. Awalnya nggak biasa, tapi milu sholat yang sehari jadi sewaktu azan liren. Jadi enak dia bilang kerja di pesantren mas. Kedeng istirahat, kedeng istirahat. Iyalah. Nah, ini masih penting kita yang kerja di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kerja mengerjakan pekerjaan kaum muslimin itu kebanyakan orang kafir. Ini kajian Nabi punya tanah pembagian daripada yang perampasan perang Yahudi. Yang kerja Yahudi. Jadi Yahudi jadi pegawainya Nabi. Di beberapa negara pekerjaan hina itu masih dikerjakan oleh orang-orang yang non-muslim. Bapak kalau ke Pakistan, ya, saya suatu ketika di Pakistan, saya di masjid yang ini kemudian sungai seberang sana ada gereja, kaget saya, itu orang Kristen. Jadi saya nanya sama orang setempat, mas, itu, oh iya itu perkampungan Gherbu. Orang mereka belum bilang orang kafir itu agak satu, bukan itu perkampungan orang kafir enggak. Mereka bilang Gherbu itu artinya selain kalian. Kalau istilah kita non muslim. Makanya kalau di Indonesia orang kafir kita sebut non muslim itu ada padanannya Pak, orang Pakistan untuk menghargai perasaan bahwa kita ini sebangsa sekalipun beda agama, maka orang kafir itu disebutnya orang non muslim. Disebut kafir itu hanya dalam pengertian begini Pak. Kalau dalam pergaulan sehari-hari disebutnya istilah kita non muslim. Mereka bilang ya, artinya orang non muslim. Saya bilang itu orang non muslim bisa lagi. Oh, Masya Allah. Itu khusus perkampungan mereka, jadi mereka tidak bercampur dengan kami, sehingga mereka bebas pilih gereja di situ, mereka bebas ibadat di situ, mau haleluya dari pagi sampai jadi buaya silakan, tapi di situ, nggak boleh di tempat lain. Terus kerjaan mereka apa? Nah mereka lah yang mengerjakan pekerjaan kasar, jadi cleaning service itu mereka, ya bagian bersihin WC itu mereka, bagian pokoknya pekerjaan kotor. Nah kayak begitu Pak di Pakistan, seperti itu juga di Bangladesh. Suatu ketika kami di sebuah masjid di Bangladesh, di depan itu ada orang-orang yang lagi kerja, ya, yang lagi kerja. Kami kira mereka orang Muslim, maka kami dekati, tapi terus dilarang sama orang setempat. Dia bilang, nggak usah, ini agamanya beda sama kita. Nanti kamu malah jadi perkara. Loh, mereka siapa? Mereka orang Muslim. Terus saya dibawa sama salah satu orang. Ya keluarga menengah ke atas lah di tempat itu untuk datang silaturahmi ke keluarga dia, ke apartemen dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian kembali ke rumah beliau yang ngajak saya. Sesampainya di situ kemudian kita makan. Saya kaget karena yang nyuguhin nggak pakai jilbab. Gitu. Saya kaget karena yang nyuguhin nggak pakai jilbab. Saya mau komentar gitu. Karena saya kaget orang sesoleh ini masa pembantunya sampai nggak pakai jilbab. Tapi buru-buru kemudian dia bilang, Tuhan, bekerja, dia mau pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa dia mungkin takut dia jadi. Dia bilang, Tuhan yang kerja di rumah saya orang Muslim. Orang Muslim, iya. Bangladesh itu negara miskin, tapi untuk pekerjaan kotor itu diserahkan kepada orang Muslim.
Maka suatu ketika ada orang Bangladesh itu nyari kerja, ya. Laki-laki nyari kerja di Singapura. Di Singapura dia bagian jaga WC. Jadi dia nggak tahu sama agensinya, pokoknya mau dia ajak kerja di Singapura, ada job di Singapura. Begitu di Singapura dia baru tahu kalau jobnya itu adalah bersihin. Ditolak paling baik mentang-mentang mana? Maaf Pak, saya ini orang Muslim. Di negeri saya pekerjaan ini, bagian gosok-gosok WC itu orang non-Muslim. Saya masih punya harga diri untuk tidak. Akhirnya kemudian dia minta pekerjaan baru, dipekerjakan kemudian dibuat sabit. Subhanallah ya. Ini hampir mirip-mirip kayak di zaman Nabi. Pekerjaan kotor itu banyak dikerjakan oleh orang-orang non-Muslim. Itu ketika umat Islam punya izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil. Kalau umat Islam itu urus agama, sibuk memperjuangkan agama, maka nanti dunia mereka akan diurus oleh orang-orang selain mereka. Tapi sebaliknya kalau umat Islam itu kemudian sibuk ngurusin dunia, udah kita akan menjadi bagian yang paling ini. Kembali ke sini. Ya. Fayaktubu asy-syaikhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabihi wallahu a'lam. Pertama kalinya itu tulisannya wallahu a'lam dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita makan kalau udah mentok baru wallahu a'lam. Beliau mah enggak Imam Ghazali. Wallahu a'lam dulu. Enggak usah nunggu mentok. Kita kalau sudah nggak berhasil baru tawakal. Ayo udahlah, pasrah aja sama Allah. Padahal tawakal itu bukan di akhir. Ya, kita keluar dari rumah, kita sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kerjanya belum, tapi tawakalnya sudah dimulai sejak sebelum kerja. Sama dengan wallahu a'lam. Jangan debat dulu dari ujung ke ujung baru wallahu a'lam. Mentok ada jawaban baru kita bilang wallahu a'lam. Jangan. Allah sudah mendahulukan wallahu a'lam. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis, baginda Nabi itu kalau ditanya oleh Allah atau Nabi bertanya kepada para sahabat mesti jawabannya itu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Kata baginda Nabi ketika sedang di Mina, ini hari apa nih? Padahal itu hari Mina. Apa jawaban para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Padahal Nabi bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Sebutnya tajabulul arif, pura-pura tidak tahu. Terus ditanya berulang-ulang, selalu jawaban sahabat itu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Sehingga para ulama mengatakan di hari ketika haji wada itu sempurna imannya para sahabat. Kenapa? Karena mereka selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Allah dan Rasulnya yang maha. Kita mah nggak tahu apa-apa. Kita mah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wallahu a'lam. Pertama-tama tulisannya itu adalah wallahu a'lam. Allah yang Maha. Anak-anak di pesantren itu, Pak, ya, ada yang ambil paket A, paket B, paket C. Pas mau ujian ngambil paket. Dia saya tanya, "Kamu enggak belajar kan kamu?" "Enggak, Ustaz. Saya kan ngapalin Quran aja." Lah terus nanti pas ngisi ulangan apa UAS apa segala macam terus piye isinya itu dikasih tahu tak sama panitianya sana? Ya, kadang dikasih tahu katanya. Terus kamu isi kalau kamu nggak tahu ya pokoknya tulis aja kata panitianya kata pak gurunya yang penting kamu jangan tulis wallahu a'lam. Jawabannya jangan wallahu a'lam, namanya ada esai gitu ya. Yang penting kamu jawabannya jangan wallahu. Padahal sebetulnya jawaban wallahu a'lam benar nggak? Ya umpamanya siapa ponakan Ratu Elizabeth? Nah, anak-anak pondok nggak tahu siapa ponakannya Ratu Elizabeth. Oh suaminya Ratu Elizabeth mereka nggak tahu. Suaminya Ratu Elizabeth mereka nggak tahu. Takutnya kan suaminya Ratu Elizabeth adalah Sultan Hamengkubuwono karena pondok nggak belajar gitu. Atau kebaliknya ditanya siapa permaisurinya Sultan Hamengkubuwono, sama nggak tahu ya kan anak santri. Ditulis sembarang dari orang itu. Lah, kisruhannya itu dapat di YouTube apa di mana? Jadi katanya gurunya yang penting jangan diisi wallahu. Padahal secara filosofis kalau kita jawab wallahu a'lam itu benar bisa. Loh hakikat kalimat wallahu a'lam itu kan benar karena yang maha tahu itu sinten? Allah. Hatta profesor yang bikin soalnya dia itu benar jawabannya wallahu a'lam dulu kan gitu. Oh subhanaka la ilma lana
illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi jajal sampai kalau kemudian umpamanya kita ditanya sama bini, Bang, punya duit nggak Bang? Terus kita bilang, wallahu a'lam. Ikulah langsung cemburu di sini. Padahal omongan itu benar. Atau kita bilang, Mas, ada tak buat cicilan bulan ini? Tenanglah, Allah Maha Kaya. Itu dijawab begitu, itu isi itu kurang puas. Dia maunya itu yang konkret gitu. Padahal ya Allah Maha Kaya itu lebih konkret. Dia itu kepengen angkanya. Nah, kan nanti dari sana sekian, terus nanti dari adikmu sekian, kumpul-kumpul cukup. Insya Allah cukup. Nah kalau gitu ngomongnya dia baru setuju. Karena disebut angkanya dulu, baru ujungnya insya Allah. Coba aja. Benerin, coba. Begitu istri minta duit, kita bilang minta sama Allah sana yang Maha Kaya. Aku juga mintanya sama Allah. Mas siapa sih yang ngajar sekarang di masjid, siapa sih? Kok perasaan jadi begini sekarang? Coba wirid itu dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, coba. Kalau wiridan begitu, Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istri kita juga nggak tahu terjemahnya apa, kadang kita juga nggak tahu, pokoknya ikut kiai aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gak efek itu, Pak. Tapi coba begitu istri nanya sama kita atau minta bekal sama kita, ya minta saja resiko dapur. Kita bilang, deh, sekarang kan inflasi segala mahal, jadi gaji akan mungkin nggak cukup lah. Tapi insya Allah kita kan tukang wiridan, cukup bagiku Allah. Itu nggak rindu ya istri tadi, nggak rindu dengan kalimat begitu. Jadi ketika dipraktekkan itu kalimat begitu itu, coba jalan ada buruh umpamanya atau siapalah pekerja dan sebagainya, demo, kemudian presiden atau ketua serikat pekerja atau siapa yang wakil perusahaan lah, ketua serikat pekerja ya, kemudian menenangkan demonstran dan mengatakan, tuan-tuan, dengan berat hati harus kau sampaikan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan upah minimum regional. Jadi gaji tidak naik. Sudah barang tentu dengan itu risiko dapur jadi berkurang. Tapi yakinlah, kita memang tidak akan pernah bisa mencukupi. Yang bisa bikin cukup itu cuma Allah. Kira-kira pejabat diapain tuh sama demonstran? Kira-kira komentar netizen kalau itu kemudian di-shoot dan kemudian di-upload itu, kira-kira komentar netizen apa? Masih beragam. Tapi mungkin di antaranya ada yang bilang, gak usah pejabat yang ngomong begitu mah, kiai. Ya, nggak usah pengusaha ngomong begitu mah kiai. Seolah-olah kalau ngomongin akhirat, ngomongin Allah, ngomongin agama itu monopoli kiai. Yang lain mah nggak boleh, termasuk suami. Kadang suaminya yang balik itu kasih nasihat sama istrinya, kasih nasihat sama anaknya. Dia bilang, apa kebiasaan deh kalau rada kurang job begitu anak diceramahin. Begitu lagi. Dianggap bapaknya kurang job karena nyeramahin siapa? Nyeramahin anak. Jadi ada kalimat-kalimat yang kalimat itu benar, tapi sekarang itu sudah tidak jadi kebiasaan di masyarakat kita. Itu menjadi kalimat akhir, bukan kalimat awal. Wallahu a'lam. Imam Ghazali wallahu a'lam dulu. Ya, kita punya apa? Konslet sedikit, otak kita udah lupa semua. Udah lupa semua. Ada jemaah saya meninggal, bukan meninggal, sakit. Lama sudah saya tengok. Begitu saya tengok itu, saya pakai, kebetulan karena hari Jumat, jadi saya pakai putih, sorban kepala dililit putih, sorbannya ini kan putih, baju putih, sendal juga, sendal selop putih. Datang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nunggu dulu dia di kamar mandi, tidak lama kemudian dia datang terus mandi. Saya langsung bilang, masih ingat nggak siapa coba ini? Karena saya dikasih tahu sebelumnya bahwa sudah mulai lupa. Ingat ya, masih ingat. Mungkin wajahnya mirip-mirip Malakal Maut kali ya, kalau dandan begitu. Kiai namanya. Berarti masih ingat, wajib masih ingat sama saya. Ya tapi sebentar lagi lupa lagi. Sebentar lagi lupa lagi. Konon pinter gitu, konon hebat gitu. Itu konselor sedikit begitu aja. Profesor sama
Sama tukang beca udah nggak ada bedanya. Ya. Ada kiai yang mohon maaf diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seterusnya gak bisa bedakan. Yang paling sedih itu Pak, bukan dia lupa santrinya, dia mah bininya lupa. Lu siapa sih katanya perempuan di sini belum. Udah gitu nggak pakai jilbab lagi sakit nggak hati bininya. Jadi kita itu memang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Buktinya ada periode di mana dalam hidup kita itu kadang kita ngalamin begitu. Karena Alzheimer aja kayak bukan Sayyidina Ali sih. Muhammad Ali apa penyakitnya? Parkinson, kan Alzheimer Parkinson. Yang orang katanya kalau menari seperti kupu-kupu, kalau menyengat seperti lebah. Begitu. Jadi benar wallahu alam dulu. Atau dengan benar wallahu alam. Ya, mari kita latihan. Anak minta duit, jawab wallahu alam dulu. Artinya yang senada dengan itu, Mbah minta duit, Mbah. Kakak yang gak diajarin aja. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, kakak minta duit. Ini Allah ngasih lewat abahnya. Sehingga kalau abahnya suatu ketika dia meninggal, dia tidak akan kehilangan pegangan. Dia bilang, meninggal abah bukan Allah. Selama ini juga aku kalau minta duit sama Allah, itu baru Allah ngasih lewat abah. Jadi kalau abah meninggal berarti Allah mau ngasih langsung. Coba dibiasakan hal yang sama ketika istri meminta sesuatu kepada kita. Atau juga sebaliknya ketika kita mendapatkan masalah, yang pertama kali dikasih tahu itu Allah dulu. Umumnya orang sekarang kan curhat itu di medsos, masih agak menyinggung zaman dulu Pak, curhat itu ke kiai, ya, ele-ele ke dukun. Sekarang itu orang curhat di medsos, si komentar netizen, nyinyir semua lah netizen. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, biasakan ngadu pertama kali itu sama Allah. Kalau Allah diaduin pertama kali, biasanya masalah itu nggak lama. Tapi kalau Allah jadi yang kedua, biasanya masalah itu bisa bertahun-tahun nggak selesai. Ngadu pertama kali sama Allah, apapun masalah yang kita hadapi, sekalipun nggak mesti kemudian cespluk juga. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberi tempo. Udah 7 kali tahajud kok belum kelar. Rupanya malaikat Jibril bilang, ya Allah nggak usah dikelarin dulu, ntar dia kalau kelar. Tahajud ke-8 hilang, tahajud ke-9 hilang. Dia mah begitu kelar masalahnya, tahajudnya berhenti. Jadi biarin aja agak lama, biar tahajudnya agak lama. Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasakan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama yang tadinya itu gak rajin banget tahajud. Sahabat juga dulu ada yang awalnya gak rajin banget tahajud, dipuji sama Nabi, baru kemudian kencang tahajudnya. Ni'mal abdu Abdullah idza shalla bil qam bil lail atau kama qala Nabi. Sebaik-baik orang itu, sebaik-baik pemuda si Abdullah ini kalau dia udah tahajud. Gara-gara disindir Nabi begitu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu kemudian jadi ahli tahajud. Ya, jadi ahli tahajud. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang kiai yang rajin-rajin banget tahajud. Karena kiai itu amalannya beda-beda. Ada yang demenannya sholat, ada yang demenannya sholawat, ada yang demenannya itu ngaji Quran, ada yang demenannya itu puasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi nggak seberapa suka puasa. Disebutkan oleh para ulama, termasuk sahabat yang jarang puasa Abdullah bin Mas'ud. Tapi demen banget sholat. Jadi alasan beliau banyak kurang-kurangin puasa itu karena beliau lebih suka memperbanyak sholat daripada puasa. Ada yang sebaliknya, demen banget puasa. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu demen banget puasa. Dan senikmat-nikmat puasa yang dilakukan oleh beliau itu puasa di musim panas. Kalau di musim panas itu beliau malah senang sergap puasa itu. Karena musim panas di Saudi kita tahu sendiri kayak apa panasnya. Nah itu artinya orang-orang punya amalan-amalan yang berbeda. Ini ada kiai pada masanya dia kurang tahajud. Suatu malam itu ada perampok manjat rumah dia, kerotak. Biar kata orang kurang sholat juga kalau ada hal yang aneh di atas rumahnya dia terbang. Begitu dibangun dia nanya, siapa sih ribut di atas?
Sama yang di atas dijawab, rampok. Rampok. Rampok macam apa lu jam 3 begini? Rampoknya jawab. Kiai macam apa lu kata jam 3 masih tidur? Sejak saat itu dia jadi ahli tahajud karena tersinggung sama rampok. Lu kiai macam apa? Jam 3 begini masih tidur. Allahu Akbar. Akhirnya kiai ini jadi ahli. Jadi ahli jadi ahli tahajud. Nggih, monggo kersa panjenengan mau milih yang mana gitu kan. Ustaz saya kalau tahajud enggak duha deh, duha. Tapi piara duhanya benar-benar. Saya punya guru namanya Kiai Masyhur. Itu kalau berangkat pakai bis, zaman belum pada punya mobil. Terus menjelang jam 9, sekalipun tujuannya ke Jakarta, jam 9 dia akan turun dimanapun. Untuk apa? Untuk sholat duha. Dia jaga duhanya itu sampai besok. Beliau bilang begini, buah katanya boro-boro ke damai dia naik bus. Ke perang ke beliau pasukan gerilya dulu. Lagi perang, berhenti dulu sholat duha. Anak buah pada ngeliat. Pangkatnya level gubernur Jawa Barat zaman dulu namanya Abu Naifi. Dulu Jawa Barat punya gubernur namanya Abu Naifi. Itu yang melanjangi Pak Abu Naifi ini orang yang saya ceritain ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kalau manggil Abu Naifi itu gitu kayak manggil teman-temannya. Karena dulu dia sempat jual. Merawat Tuhannya itu begitu. Jadi kita kalau mau ngajak beliau harus tahu pokoknya jangan sampai kemudian waktu duha. Zaman dulu kita juga belum punya mobil. Kiai saya kalau mau ceramah jauh itu nyewa mobil. Saking mobil itu masih mahal pada masa-masa itu. Belum kayak sekarang. Oh, dijaga betul sholat. Jadi monggo bersahabat dengan ini hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, mana kita mau. Ada modelnya orang itu yang senangnya ngaji. Terus pokoknya kalau sudah majelis taklim di mana-mana didatangi. Ada salah satu jamaah pengajian kami itu, saya bersyukur beliau suka ikut ngaji. Usianya sudah hampir 70. Usianya ya sudah hampir 70. Itu ngaji kemana-mana. Ngaji kemana-mana. Di Kuitang dia ngaji, di Tebet dia ngaji, di Cipinang dia ngaji. Sekarang ini ustadznya muda kayak saya, ilmunya tekau, ilmunya kurang, dia masih duduk dalam pengajian. Saya ngaji kemananya diikuti. Kecuali ke sini dia belum nyampe. Ke tempat lain tuh diikutin. Saya ke Selang, dia datang ke Selang. Saya ke Kampung Hutan, dia datang ke Kampung Hutan. Saya ke Kartika, dia datang ke Kartika. Nanti saya pindah lagi ngaji di Gramapuri, dia datang ke Gramapuri. Memang demen aja ngaji. Istri pertamanya meninggal. Habis itu kemudian dia nikah lagi sama istri kedua. Begitu istri keduanya bilang, ya kemana sih katanya ngaji belum? Dicari lagi. Dicerai buat apa katanya? Gua punya bini kalau nggak izinin gua dicerai bininya mah. Subhanallah, saya bilang ini 24 karat ini kok ngaji ini. Ahli ngaji, sampai bini dicerai gara-gara. Soalnya begitu. Kami punya guru, saya tidak berguru langsung kepada beliau, tapi kami menganggap beliau guru besar. Satunya belasan di Tasikmalaya. Itu bolak-balik nyarikan bini. Kenapa? Karena bininya nggak ada yang sanggup mengikuti ritme kehidupan beliau. Orangnya itu hampir 24 jam kecuali sholat, melihat kitab, baca kitab, buka kitab, mengejar kitab. Istrinya gak diopeni, akhirnya dicerai. Nikah lagi, gak diopeni lagi, dicerai. Nikah lagi, gak diopeni lagi, dicerai. Kalau kalian mau mengikuti ritme saya yang lebih sering membuka kitab daripada buka sarung dan baju kalian, silahkan jadi istri saya. Akhirnya ketemu Pak yang terakhir. Dari situ beliau punya keturunan dan keturunannya jadi ulama. Seringan buka kitab daripada buka tadi apa kata? Buka sarung daripada buka sarung. Oh, berarti ini amalan yang paling disukai oleh beliau itu apa? Ta'lim wa ta'allum. Ngajar, belajar. Ngajar, belajar. Meninggalnya dalam keadaan begini. Orang kan akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Nah, monggo, kita sudah seumur begini ini, mulai kepala 5, mulai kepala 6. Memang susah punya kebiasaan baru, tapi monggo apa namanya istilahnya itu dipuhit gitu, bahasa Sunda nama dipuhit kebiasaan itu. Saya nggak tahu Ustaz, kalau udah baca selawat demen banget, nah bagus banget. Kalau bisa jangan yang 100 tasbihnya, beli yang 1000, beli yang 1000. Karena ada juga yang 1000 yang nyala tuh. Kalau aki-aki kan sudah mulai redup-redup matanya tuh, pakai yang 1000 yang nyala tuh, kalau pernah sinar, habis itu kan nyala tuh ada tasbih yang begitu ada.
Ya saya nggak awet kalau punya tas B1000 itu suka ada yang minta. Dan saya suka gak tega kalau sudah ada yang minta itu mesti saya kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wis wayahe apa? Wis wayahe geus waktuna. Umur urang geus sareupna. Dah waktunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mengikuti arahan-arahan seperti dari Imam Ghazali. Kita lanjut, itu masih paling bawah sekarang. Paling bawah banget barisan. I'lam ayyuhal waladu. I'lam ketahuilah ayyuhal waladu, wahai anak, wahai ayah ananda. Wal muhibbul azizu. Sorry. Ayyuhal waladu wal muhibbul azizu. Wahai ananda wal muhibbu dan pencinta al azizu yang mulia. Atalallahu baqa'ah, bukan bakoka ya, insyaallah. Bukan bakoka. Bisa juga bakoka. Ya. Ataulah semoga memanjangkan siapa Allah. Bakoka akan keberadaanmu. Semoga Allah melanggengkan keberadaanmu di taatihi dengan taat kepadanya. Wasallaka bika sabila ahibbai. Dan Allah menempuhkan kepadamu akan jalan para kekasih-kekasihnya. Semoga Allah memanjangkan sisa umurmu dengan aktivitas ketaatan kepadanya, dan semoga Dia menempuhkan dirimu ke jalan para kekasihnya. Ini doa guru kepada muridnya. Salah satu doa yang mustajab itu adalah doa guru untuk muridnya. Ya, doa guru untuk muridnya. Jadi Imam Ghazali menasihati muridnya selaya mendoakan muridnya agar muridnya ini bertakwa taat kepada Allah di sisa umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala ya menggiring si murid kepada jalan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, jalan para auliya-Nya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ya. Jalan itu jalan yang kita minta setiap kali sholat, sekurang-kurangnya 17 kali kita minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kami Allah ke jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Jalan sepi, nggak banyak yang senang ke jalan itu. Umumnya orang senang ke jalan-jalan yang lain, bukan di jalan yang itu, tapi umumnya orang senang ke jalan yang lain. Al jannatu huffat bil makari, wan nafsu huffat bisyahwat, wan naru huffat bisyahwat. Surga itu dikepung dengan berbagai macam hal yang tidak disukai, sementara neraka dikepung dengan berbagai macam hal yang didemenin, ya, yang disukai. Ketika Allah menciptakan neraka, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk melihat. Lihatan Jibril. Dia lihat sama malaikat Jibril. Gimana melihat, kata Allah? Gusti, enggak bakalan ada satu pun daripada makhluk yang kuat untuk masuk kepadanya. Terus sama Allah ditunjukkan, sekarang lihat lagi, mau lihat jalannya. Wah, jalannya cakep, mulus, bertabur bunga. Terus kira-kira gimana komentarmu? Kayaknya nggak bakalan ada orang yang selamat, kayaknya bakalan ke jalan itu semua kalau melihat jalannya mah. Kemudian Allah ciptakan surga dan Allah nyuruh malaikat Jibril untuk melihatnya. Kata malaikat Jibril, orang akan jatuh bangun, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala supaya dapat kemewahan yang seperti ini, kan begitu. Kemudian kata Allah, coba lihat jalannya. Kalau melihat jalannya ya Allah, kayaknya nggak bakalan ada yang nyampe, nggak bakalan ada yang nyampe. Kenapa? Karena huffat bisyahwat dan huffat bil makari. Maka jalan para kekasih Allah itu jalan sunyi. Jalannya nggak populer. Dalam pengertian nggak populer di dunia. Karena di dunia yang populer itu jalan-jalan nafsu. Di dunia yang populer jalan-jalan syahwat. Orang umbar nafsu, umbar keinginan. Ya. Yang populer itu makan di mana? Bukan yang populer itu kan buahkan puasa kapan, atau besok puasa apa enggak, tapi yang populer itu besok makan
apa enggak makannya di mana. Kalau puasa itu jalur yang tidak banyak orang puasa. Tapi kita alhamdulillah jadi orang Indonesia, jadi orang Jawa. Karena hanya di Indonesia Pak puasa ditawar. Di tempat lain ya. Orang Indonesia itu puasa sampai maghrib itu kurang lama. Terutama orang Jawa ya, mohon maaf. Dianggap kurang lama puasa. Di Jawa itu ada istilah ngeblek. Maghrib itu sak seruput, makannya jam 12 malam. Di Jawa itu ada istilah puasa ngerongok. Nggak makan nasi. Nggak makan nasi, pokoknya selain nasi. Biasanya kalau dulu bulgur. Ya. Gandum kering itu makanan babi. Saya begitu makan nasi bulgur itu. Ini puasanya bulan Rajab begini, tanggal 1 kita mulai puasa. Ya. Sedangkan bulgur, pertama kali makan nasi bulgur saya dikasih tahu sama teman-teman di pondok. Cuma saya kentut 32 kali. Rupanya ada reaksi di usus, ada reaksi di lambung. Saya bilang, aku sebentar aja harus wudu. Berapa kali sudah? 22 kali loh. Biasa itu katanya. Nanti juga lama-lama. Jadi puasanya nggak, nanti bukanya nggak boleh makan nasi. Makanya apa? Berapa bulan? 3 bulan. Dari mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Rajab, Sya'ban sampai begitu. Ditawar memang kalau di Jawa mau puasa 30 hari jangan pulang lama. Dianggap pulang. Maka orang di Pulau Jawa ada orang yang puasa di bulan Rajab. Bulan Sya'ban apalagi? Kalau bulan Sya'ban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak puasa. Termasuk bulan yang banyak dipuasai Nabi itu bulan Rawah. Ada bulan lain yang banyak dikuasai Nabi itu bulan Muharram. Syahrullah Muharram itu termasuk yang banyak dikuasai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus di sebagian masyarakat kita puasa itu memang luar biasa, menjadi amalan yang luar. Tapi itu jalan-jalan sunyi, nggak banyak yang melakukan itu. Nggak banyak yang melakukan itu. Ada sebuah pesantren di daerah Banten. Kapan-kapan boleh turun rombongan Jawa ke Madinah ke sana. Kiainya mau masih itu benar. Wajib tuh. Itu amalan yang paling dipenting sama kiainya apa puasa. Adik saya begitu. Begitu datang ke sana mengaku puasa, langsung disuruh puasa 15 hari. Berapa hari? 15. Buka sahur air putih aja, nggak boleh yang lain. Dari 15 orang yang ikut hanya 2 yang lulus, salah satunya ada saya. 15 hari puasanya cuma minum. Jadi buka minum air, sahur minum air. Itu aja. Buka air atau buka? Minum air nanti. Sahur juga minum. Nanti begitu dia lulus, seniornya akan lapor ke kiainya, Pak Kiai, si bulan insya Allah lebaran. Nanti kiai bikin khusus makanan dengan tangan kiai sendiri dan kemudian disuapin muridnya itu setelah 15 hari yang lulus. Nah ini memang demenannya puasa kiai. Kiainya sendiri nggak tahu, mungkin preknya itu cuma Idul Adha, Idul Fitri sama hari Isra. Hari Tasya. Selebihnya itu banyakkan puasanya karena demennya puasa. Demennya apa? Puasa. Ya ada orang teman-teman jemaah pengajian saya di sini datang ke sana, biasalah mengamplopin sama kiai kan. Soal sama kiai mengamplopin. Terkudu, nggak diterima sama kiai. Yang ngasih amplop nggak diterima. Nah, terus kalau mau ke kiai, hadiahnya apa? Bawa sabun aja, bawa soklit, bawa rinso, itu baru diterima. Yang lain-lain nggak diterima. Beliau itu pakai baju, itu bikinan sendiri. Pakai kopiah, bikinan sendiri. Pakai sajadah bikinan sendiri. Semuanya rajutan sendiri. Gak mau pakai yang lain. Padahal dulu saya gak mau pakai sendiri. Ada orang yang gak mau kayak begini, tapi ini kan jalan sunyi. Gak banyak yang sanggup datang ke kiai model begini. Gak bisa dibeli kiainya. Mahalnya harganya begitu kiai. Gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli. Dunia kita udah gak ada apa-apanya di hadapan. Dia udah ngereken lagi yang namanya dunia. Bagi dia naik sepeda, menjalan kaki, sama naik Mercy, sama naik Lamborghini, itu udah nggak ada rasanya. Banyak nggak yang begini? Nggak banyak. Yang menempuh jalan kayak begitu. Maka Imam Ghazali itu sampai mendoakan muridnya agar muridnya itu ya terdorong untuk masuk ke jalan yang kayak begitu. Karena ini thoriqul auliya. Kebahagiaan sejati sesungguhnya ada di jalan itu. Sukses yang sesungguhnya ada di jalan itu. Pangkat tertinggi itu ada di jalan itu. Kalau kita sampai lulus di jalan itu, Pak,
kita sudah sampai pada posisi yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang sedih kita enggak sedih. Ya, orang susah kita enggak susah. Itulah jalannya para wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Sayyidina Ali, kalau kepadaku surga dan neraka diperlihatkan, tidak akan bertambah iman. Jadi imannya udah sempurna. Dikasih lihat surga nggak nambah, dikasih lihat neraka nggak nambah. Kita makan rukun dan sujudnya masih berharap surga, masih berharap neraka. Terus kalau besok di akhirat tidak akan terjadi, tapi nggak ada surga terus piye? Kalau nggak ada neraka terus piye? Tapi ada orang yang lau syifa'annal hijab, seandainya hijab di muka dariku tidak akan bertambah imanku. Artinya hijab di muka itu apa? Malaikat kelihatan, aras kelihatan, kursi kelihatan, semua jabarutnya itu kelihatan. Tidak akan bertambah imanku karena iman mereka udah sempurna. Udah nggak tergantung sama makhluk-makhluk lagi karena selain Allah itu semuanya mah. Kita mah kalau Jumatan bawa duit 50.000 sama bawa duit 1.000 itu gayanya beda. Turun dari mobil sama turun dari beca, gayanya beda. Coba lihat sekarang yang sultan-sultan. Saya suka lihat yang punya jalan tol itu di Babak Alok. Nah, Pak Yusuf Hamka. Dia mau makan di warteg bebas mau di mana. Ya, karena orang kaya beneran, artinya orang kaya beneran itu bukan kaya baru. Kita masih terpengaruh Pak, baju aja. Ini mungkin. Sekarang saya kepengen gitu sekali itu pakai topi, koboi, haji gitu. Tapi kira-kira orang nggak terima. Orang kayak gini suruh imam sholat. Profesor Dr. Yusri di zaman Hendra itu kan membalik juga. Beliau cuek banget kalau ceramah. Levis. Wah senang ibu. Ibu pondok ini. Usah ganteng profesor kayak di Dendi kan. Karena baju itu masih mempengaruhi kita. Maka para kiai itu kadang nggak pakai kopiah, kadang nggak pakai sarung seoblongan, sarungan, nongkrong di sudut pasar. Kiai itu lagi merasakan bahwa kadang baju itu mempengaruhi. Allah ya Rabbi Kiai Jisal Mahfud. Bahasa hal di Kacin Pati. Saking sederhananya dandanannya baru lagi nyangkul di sana. Ada wali murid nanya, kalau pondoknya bahasa hal di sebelah mana, ditunjukin sama beliau ya, dengan santunnya, dengan sopan. Udah suatu ketika kemudian dia itu sampai ke sana nunggu mau soal nyai. Jebul kiai yang datang itu rupanya petani yang tadi tunjukin jalan. Meh pingsan. Meh apa? Meh pingsan. Ini saya ada cerita sedikit tentang Nabi ini, tentang Iskandar Dzulqarnain. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Jangan tahu halaman berapa karena saya bacanya acak. Suatu ketika Iskandar Dzulqarnain itu sampai ke sebuah kampung, di mana di kampung itu laki semua, nggak ada perempuan. Laki semua. Satu. Yang kedua, bajunya seragam. Kayak jemaah haji Turki. Seragam. Ya, yang ketiga, di setiap pintu rumah mereka ada kuburan. Di setiap pintu rumah ada. Jadi mau masuk rumah itu mesti ngelewati apa? Kuburan. Keren. Atau perumahan di mana nih? Akhirnya kemudian beliau berdialog. Beliau bilang, aku adalah Iskandar Dzulqarnain. Orang senang. Kau adalah the great Alexander, Iskandar yang agung. Kau adalah Iskandar yang agung. Mau ketemu, kami mau begini, kami mau begini. Beliau kemudian bertanya, ini lakinya mana? Ini perempuannya mana? Kok laki semua? Mereka jawab, kami punya perempuan, tapi di desa yang lain kami simpan. Jadi laki-laki tinggal di desa ini, perempuan di desa sana. Loh kenapa begitu? Kami nggak bisa khusyuk ibadah kalau hari-hari sama perempuan. Jadi perempuannya diasingkan di sana, lakinya di sini. Terus kenapa baju kalian kok sama? Baju beda, suka ada perasaan berbeda dalam hati.
Ada pejabat polisi pakai duit, pakai baju 12,5 juta harganya, kemejanya doang. Apa? Kemejanya doang. Ya. Kita naik Terios sama naik. Kalau Daihatsu apa yang mahal? Apa namanya? Lamborghini. Enggak lah, yang mereknya Daihatsu yang mahal. Enggak tahu. Ini pokoknya beda lah rasanya. Naik Carry sama naik Terios kan lain. Apalagi kalau naik Pajero. Turun dari Pajero itu lain. Yang cium tangannya juga lain. Kalau naik turun dari Terios itu cium tangan kadang. Tapi kalau turun dari Pajero itu 2 kali. Itu kalau kita turunnya dari Wellfire, Pak. Pundak kita dicium. Beda. Rasa hati kita juga kadang beda. Penghormatan orang juga kadang beda. Suatu ketika saya itu ke sebuah showroom mobil. Tidak boleh saya sebutkan nanti kami Kelantan. Di salah satu daerah di Jakarta Timur. Mobilnya mewah semua, nggak ada jual mobil murah, mobil luas. Pak Haji, ambillah yang ini. Waktu itu saya lagi depan mobil-mobil Eropa. Yang ini bagus, saya bilang. Saya tunjukin apa, ada satu Range Rover warnanya putih. Ambil Pak Haji, ini bekas Ustaz pulang. Keren, gua bilang mobil dia. Iya, tapi dia akan beli second juga. Jadi rupanya Ustaz juga kalau turun dari Range Rover beda. Karena saya pernah pakai 90, kemudian saya itu ngaji di salah satu kawasan Cibubur di Citra Grand. Habis ngaji terus takmirnya itu marbotnya imam lah, bukan takmir, imam itu mendekat ke saya, Pak Ustaz mau nggak ya kalau diundang Maulid Nabi ke kampung saya? Dia pertama nanya ke supir saya, mau Ustaz mau kemana aja mau, jangankan diundang, nggak diundang dia mah datang. Dia tahu kan karakter saya. Dia diundang juga datang, apalagi diundang. Oh iya. Tapi mesinnya harus berapa ya? Mobilnya kayak mobil orang sini. Dia aja bingung mau nggak siapanya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata baju kita itu membedakan identitas kita. Ya, makanya ada satu kampung yang orangnya itu tidak mau bajunya beda karena sudah punya perasaan yang sama. Arab Saudi, Pak, itu negara petrodolar, bajunya itu sama semua kayak begitu. India itu muslim non muslim, Tuan Takur sama Sahrukan itu bajunya sama, benar? Coba lihat orang India, bajunya sama. Jadi kita nggak bisa bedain. Profesor dari Aligar sama kiai dari pesantren, saya akan tukang pergi ke sana bolak-balik. Ya bisa dibedain. Tar idza takallama baroza, kalau udah ngomong baru ketahuan. Kalau dari baju nggak ketahuan. Di Madinah, saya mau menuju ke sebuah lantai di Hotel Andalus. Di lift, saya papasan sama seseorang. Kacamata tebel dan dananya India, pakai topi India. Saya cuek aja, nanya biasa aja. Tegur sama biasa aja, Masya Allah. Sampailah kami kemudian ke kamar yang paling bagus lah di hotel untuk tempat pengajian. Di situ ada pengusaha dari Indonesia, ada pangeran dari Brunei kumpul di situ. Saya kebetulan diundang ikut hadir di acara. Tiba ya pas bagian ceramah, masih ceramah yang ketemu sama saya di lift tadi. Ini kan yang tadi ketemu. Kacamatanya tebel, pakai topi India, pakai baju India. Nggak ngetok kalau dia itu seorang profesor. Ya, maka ada satu tempat yang pernah dikunjungi oleh Iskandar Zulkarnain. Di tempat itu orang bajunya sama. Lebih cakep lagi sebetulnya, bajunya beda tapi perasaannya sama. Itu lebih ganteng lagi. Ya, sehingga kita itu kemudian tidak dipengaruhi oleh baju yang kita pakai. Yang ketiga, kenapa ada kuburan? Ya, jadi mereka seperti orang Bogor zaman dulu, seperti orang-orang daerah sini lah, Jabodetabek zaman dulu, yang namanya kubur mesti di tanah sendiri. Ini lebih ekstrim lagi, dikuburnya di depan pintu rumah. Kenapa katanya kuburan kalian di depan pintu rumah kalian? Dunia ini melalaikan kami dari mengingat Allah. Setidaknya kalau ada kuburan di depan rumah kami, setiap hari kami ingat bahwa suatu ketika kami akan balik ke yang kubur. Ya antara iya dan enggak sih, karena saya suka kuburin orang. Antara iya dan enggak. Saya kadang nangis, ya keluarga yang ditinggalkan nangis. Tapi para penggali kubur di Pondok Rangon itu, dia malah ketawa-ketawa itu nangis itu. Padahal dia hari-hari di mana? Ya mainannya hari-hari di kuburan itu, tapi malah mati rasa itu. Mungkin
karena kurang bimbingan kali ya. Mungkin karena kurang bimbingan. Saya bilang, ini riwayat yang saya dapatkan ini kok bertolak belakang. Kalau di Pondok Rangon, malah gali kubur itu malah santai aja, kita pada nangis. Apalagi kalau sudah ada yang azan tuh ngomong, apa itu, ayyana sholat. Terus bukan apa? Qad qamatil apa? Qiyamah. Gitu. Qad qamatil qiyamah. Kan komatnya itu begitu. Kalau komat di dalam kubur itu, langsung berinding. Nah, sini aja nih di Kampung Witon, namanya ambil saya dia. Kalau saya bilang, kan cakep banget kan kalau itu. Nadanya kuburan banget gitu. Nadanya kuburan banget. Jadi kalau kita dengar itu ke bawah usuk gitu. Tapi ternyata malah menggali kuburnya malah mati rasa. Enggak ngerti. Malah mati rasa. Nah, jadi enggak mesti benar logika tadi. Tapi setidaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memang perlu disempet-sempet. Ini kondisi ini menunjukkan bahwa kadang kondisi-kondisi luar itu akan mempengaruhi batin kita. Oleh karena itu kita harus mengkondisikan diri gaul sama orang-orang yang sedang berada di jalan yang sama menuju kepada Allah. Sekalipun ini jalan-jalan sunyi. Ya, udah jam 9 lewat. Dan kayaknya di depan udah rapi. Ya, sekalipun jalan ini jalan yang sunyi. Tapi jalan inilah jalan yang sesungguhnya, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dulu ya. Atallahu baqa'ak bi ta'atihi. Baqa'ak bukan itu baqa'ak ini berarti sisanya, bukan baqa'ak yang benar baqa'ak. Bi ta'atihi wa sallaka bika sabila ahibbai. Mudah-mudahan sebagaimana didoakan oleh Imam Ghazali, karena kita membaca kitabnya nih, maka bukan hanya muridnya yang menjadi inisiator terbitnya kitab ini, tapi termasuk kita juga didoakan oleh beliau agar supaya umur kita yang tersisa ini barokah, agar supaya kita panjang umur dalam taat kepada Allah, dan agar kita bisa sallaka bika sabila ahibbai, kita bisa jadi salik menempuh jalan para kekasih Allah. Makanya murid dalam konteks pengajian tasawuf itu disebut salikin atau salik, mufradnya bentuk tunggalnya salik. Artinya orang yang sedang menempuh jalan. Salakaya sulukan itu adalah orang yang sedang menempuh jalan. Sehingga prakteknya disebut suluk, ya, bentuk jamaknya disebut salikin. Orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah. Orang yang lagi peduli dengan pembinaan spiritualnya. Orang yang lebih peduli untuk memperhatikan daleman daripada sekedar luaran. Luaran kita mah cuma segini-gininya, Pak. Ya, kurang lah. Daleman ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Makanya istilahnya salik atau salikin, kemudian suluk, nanti ada istilah-istilah begitu. Ya, atau juga ada istilah murid. Murid itu sebetulnya istilah-istilah tasawuf. Murid itu orang yang berkehendak, orang yang punya keinginan. Jadi ngaji dengan penuh kesadaran. Sebab kalau kita tidak didasari kesadaran, kita tidak akan pernah kuat menempuh jalan. Ada kisah fenomenal kan? Nanti kapan-kapan kita ceritakan ulang pada tempatnya. Karena nanti diulang kisah itu di sini. Ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu, ternyata Nabi Musa nggak tahan untuk berguru kepada siapa? Kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kata para ulama, tapi ada baiknya untuk Musa nggak tahan. Kalau Musa tahan, takutnya yang berlaku nanti syariat Khidir, bukan syariat Musa. Apa syariat itu? Ada anak kira-kira bakal nggak soleh, bunuh aja. Kan Pak. Pernah kejadian dulu di Bandung kan, ada seorang ibu membunuh 2 atau 3 anaknya. Setelah motifnya itu salah satunya, dia khawatir anaknya ini nanti menjadi anak yang tidak soleh dalam kehidupan seperti sekarang, lebih baik mati dan dibunuh sama ibu. Secara fikih, kalau fikih Islamnya, dalam hukum Islam, kalau orang tua membunuh anak itu tidak boleh dihukum mati orang tuanya. Sekalipun dalam sistem hukum Islam, tidak boleh dihukum mati. Apalagi ibu, ya, bapak pun tidak boleh dihukum mati. Kenapa? Karena logikanya begini, seseorang yang menyebabkan kita lahir ke dunia, tidak boleh kemudian seseorang yang menyebabkan kita ada di dunia, jangan sampai kemudian orang itu jadi tiada hanya gara-gara ketiadaan. Paham maksudnya? Karena orang tua yang menjadi sebab adanya anak kan? Maka sekalipun orang tua itu membunuh anaknya, orang tua tidak dihukum mati. Karena anak ini ada ke dunia sebab siapa? Ini bukan hukum KUHP ini, bukan hukum fikih Islam begitu. Ya. Tapi ya apa ya tetap sama.
Bukan berarti nggak salah. Ya bu tetap salah. Si ibu yang membunuh anaknya itu salah. Salah. Tapi yang lucu itu alasan dia membunuh itu apa? Dia khawatir anaknya nanti hidup dalam sistem yang kayak begini ini malah jadi rusak. Mungkin dia nak baca kisahnya Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu terus nggak pakai guru gitu mungkin. Terus disimpulkan sendiri, terus dipraktikkan sendiri kan tidak waktu. Ini beda kasus sama Wawon, beda ya. Beda. Kalau Wawon itu kasus penggandaan penggandaan uang bolak-balik nipu orang. Ya. Mending menggandakan amal daripada menggandakan uang. Benar kan? Mending menggandakan amal. Biasa witir 1, 3, biasa duha 2, 4. Itu. Biasa tahajud 2, tambah 4 atau 6. Menggandakan amal lebih enak daripada menggandakan uang. Gak ketipu kalau menggandakan amal. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah siap ya Bang ya? Mudah-mudahan sebab ngaji ini dosa-dosa kita diampuni, yang salah kita disembuhkan, utang-utang kita dibayarkan, rumah tangga kita sakinah, anak-anak kita soleh dan solehah, usaha kita lancar, rezeki kita berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.